warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Tafiani dari kelas D3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 algoritma. Yang pertama algoritma FCFS, yang kedua RRFCFS, yang ketiga RRSGF non primitif. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Algoritma yang pertama adalah FCFS. Apa itu FCFS? Yang pertama kali datang, maka pertama kali dilayani. First come, first served. Definisinya ini berarti siapa yang dulu, proses mana yang dulu masuk, maka proses itu pula yang akan dilayani terlebih dahulu. Kalau kita misalkan beri 5 buah proses, tabel proses, saya akan membuat tabel proses. Proses, Alström, dan Beström. Proses 1, P2, P3, P4, P5. Alström kita artikan sebagai waktu kedatangan. Sedangkan Beström kita bisa namakan sebagai lokasi waktu. Yang berikan CPU kepada proses. Alström P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 2, P3-nya adalah 3, P4-nya adalah 5, P5-nya 8. Beström P1-nya 12, P2-nya 8, P3-nya 5, P4-nya 3, P5-nya 1. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, ini kan ada 5 buah tabel proses. Kita selesaikan dengan algoritma FCFS. Kita akan buat gencapnya terlebih dahulu. Ini CPU, ini RQ. RQ singkatan dari ready queue atau siap antri, yang Beströmnya di proses 1 waktu kedatangan. Maka P1 akan dieksekusi terlebih dahulu karena algoritmanya memiliki aturan first come first served. Pertama kali datang, maka pertama kali dilayani. Karena kedatangan P1 adalah 0, maka di sini 0. Kemudian di milidetik kedua ada proses lain yang datang. Siapakah proses lain yang datang? Adalah P2. P2 ini membawa 8. Maka di milidetik kedua P2 ngantri. Tetapi P1 belum selesai di milidetik ketiga. Ada proses lain ketiga, maka P3 ikut ngantri bawa 5. Beström di milidetik kelima ada proses lain, yaitu P4 datang membawa 3. Beström lokasi yang membawa P4 adalah 3 di milidetik 5. Kemudian di milidetik ke-8 ada ke-6, ke-7, dan ke-8. Di sini ada proses lain juga, yaitu P5. Maka di milidetik ke-12. Kira-kira di sini P1 harus diselesaikan. Kenapa? Karena alokasi 12 milidetik ini membawa proses 1 harus diselesaikan pas milidetik ke-12. P1 ini terminate atau selesai keluar, atau disebut exist atau terminate. Berikut ini siapa setelah P1? Berikut adalah P2. Ini membawa 8. Sementara P2 ini sudah mengantri setelah selesai terminate P1. Ditambahkan 8. Berarti P2 terminate di milidetik ke-20.
12 ditambah 8 itu 20. Siapa yang mengantri? Kemudian mengantri adalah P3. Proses 1 membawa 5. Maka P3 membawa 5 berarti 20 ditambah 5 milidetiknya P3 berarti 25. Berikutnya P4 datang membawa 3. Berarti di sini P4 membawa 3, 25 ditambah 3, 28. Dan yang terakhir, antrian yang terakhir adalah P5. Membawa 1. Maka P5 selesai di milidetik ke-29. Jumlah keseluruhan dari waktu tunggu dari masing-masing proses atau waktu tunggu atau waiting time masing-masing proses adalah P1 sama dengan 0. Kemudian P2 waktu bermula P2 adalah 12 dikurang waktu kedatangan P2 adalah 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. P3 waktu bermula P3 di milidetik ke-20 dikurang waktu kedatangan 3 jumlahnya 17. 20 dikurang 3 sama dengan 17. P4 25 dikurang waktu kedatangan P4 adalah 5 sama dengan 20. 25 dikurang 5 sama dengan 20. P5 28 dikurang waktu kedatangan 8 berarti 28 dikurang 8 sama dengan 20. Total keseluruhan waiting time atau AWT sama dengan rata-rata waktu tunggu masing-masing proses ini adalah 0 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 20 40, 50, 67 dibagi banyak proses dari P1 sampai P5 berarti 67 dibagi 5 sama dengan 13,4. Berarti rata-rata proses menunggu dirinya waktu eksekusinya adalah 13,4 milidetik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan algoritma RRFCFS. Jadi ada dua buah skema di sini di mana non-Rubit memiliki quantum time, sedangkan FCFS itu siapa yang datang pertama kali datang, maka pertama kali pula dilayani sesuai dengan skemanya. Pertama kali datang, maka pertama kali dilayani atau dieksekusi. Nah, di sini kita berikan di contoh ini ada 5 buah proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Yang mana masing-masing proses all time yaitu waktu kedatangan P1 adalah 0, untuk P1 adalah 0, P2 adalah 2, P3 adalah 3, P4-nya 5, P5-nya 9. Press time-nya 12, 8, 5, 2, 1 untuk P1 sampai P5. Kalau kita berikan gambar sebuah gancap seperti berikut ini, tadi skemanya RRFCFS, maka memiliki quantum time algoritma ini adalah 3.
milidetik. Ini waktu yang dialokasi oleh CPU. Waktu alokasi. Sedangkan RQ atau ready queue ini adalah proses siap yang mengantri. Untuk dieksekusi, karena skemanya ini adalah kuantum, memiliki kuantum yang pertama kali datang, maka pertama kali dilayani. Maka pertama kali dilayani adalah P1. P1 waktu kedatangannya 0, maka P1 ngantri. Di sini P1 ngantri membawa 12 milidetik. Kemudian di milidetik kedua, ada proses lain yang datang yaitu P2. Maka P2 membawa 8 milidetik. Di sini mengantri 3. Ada proses berikutnya yang datang yaitu P3. P3 membawa 5. Maka P3 membawa 5 berarti pada urutan kedua, setelah P1 yang terakhir, kemudian P2 yang nomor 2, kemudian P3 ngantri di urutan kedua. Tetapi P1 ini sudah memenuhi kuantumnya, yaitu sebanyak 3 milidetik. Maka P1 ini berjalan sebanyak 3 milidetik, yaitu sisa P1 9. Karena sudah berjalan sebanyak 3 milidetik, karena FCFS yang pertama kali datang, pertama kali dilayani, maka P1 pertama kali dilayani, berikutnya P2 dilayani karena P1 sudah memenuhi kuantum, sudah 1 kali berjalan sesuai dengan kuantum time-nya. Maka sekarang P2 di milidetik ke-4, 5, 6 sebanyak 3 kali. Kuantum, jadi sisa P2 tinggal 5. Milidetik, tetapi beiring jalan P2 dieksekusi, maka ada proses lain yang masuk di milidetik kelima, ada P4. Maka P4 ditempatkan terakhir membawa 2 milidetik, maka P4 ngantri di urutan ketiga. Berikutnya P6 terminit di milidetik ke-6, P2-nya terminit, sementara yang mengantri yang menyisakan bus-time-nya yaitu sebanyak 5. Berikut siapa yang dilakukan pelayanan sebanyak 5 dieksekusi. Yang berikutnya adalah P3. P3 yaitu membawa bus-time-nya 5. P3 ini membawa bus-time-nya 5, maka sesuai kuantumnya sebanyak 3 kali. Kuantum, maka P3 akan berhenti sejenak, berarti 6 ditambah 3 berarti di milidetik ke-9. P3-nya berhenti karena P3 ini sudah melewati 1 kali kuantum, yaitu sebanyak 3 milidetik. Maka sisa P3 tinggal 2. Milidetik. Berikutnya P1 kembali karena P1 ini mengantri yang membawa sisanya 9. Di antrian kedua, maka P1-nya akan dilakukan eksekusi kembali. Maka P1 sisanya sekarang tinggal 6.
P1 terminit. Sementara di detik ke-12 berikutnya siapa yang ngantri? Dieksekusi, yang akan dieksekusi adalah P4. Kenapa P4 ini mengantri? Maka sisanya 0. Walaupun tidak memilih kuantum, maka akan dihabiskan sebanyak 2 milidetik untuk P4. Maka P4-nya terminit. Kita berikan sisanya 0. Walaupun tidak memilih kuantum, maka akan dihabiskan sebanyak 2 milidetik untuk P4. Kita beri silang dulu. Untuk menandakan P4 sudah selesai, maka P4 sementara untuk selamanya P4 berhenti. Terminit di milidetik ke-14. Berikutnya adalah P2. Karena P2 yang ngantri setelah P4, yang sisanya P2 membawa 5. Sisa P2 tinggal 5 karena sudah dalam satu kali sesuai dengan konsepnya memiliki quantum time yaitu sebanyak 3. Maka P2 ini berjalan berdasarkan quantum time 3 milidetik. Maka sisa P2 sekarang 2. P2 akan selesai sementara di milidetik ke-17. Setelah itu siapa yang akan dieksekusi? Berikutnya adalah P5. P5 ini naik P2 selesai. P5-nya naik membawa 1. Maka 17, 18, P5 milidetik ke-18. Setelah P5, P3 berjalan. P3 pindah ke sini. P3-nya ke sini. Membawa 2, sisa P3 yang sudah berjalan 1 kali, maka P3 terminit, sisa 0. Berarti P3 terminit ke-20. Di sini P3 terminit ke-20. Berikutnya P1. P1-nya akan ngantri ke sini membawa sisa. Dari P1-nya ada 6. Berarti sisa 3. Berikutnya P1 di 23. Di milidetik ke-23, P1-nya kemudian berikutnya adalah P2. Setelah P1, P2 membawa sisanya tinggal 2. Dan 0. Berarti 23 ditambah sisa dari P2 yang sudah berjalan 2 kali sebanyak kuantum yaitu 23 ditambah 2 jadi 25. P2 akan terminit di milidetik ke-25, berarti selesai atau terminit. Selanjutnya adalah P1. P1-nya yang menyiksakan 3 sesuai dengan kuantum sebanyak 3 kali. Ini maka menyisakan 0. Dua 5 ditambah 3, 28. Maka P1-nya selesai.
Jadi keseluruhan dari proses P1, P2, P3, P4, P5 sudah selesai dikerjakan sesuai dengan urutan atau sesuai dengan pertama kali yang datang, pertama kali dilayani. Dengan memiliki quantum time dari masing-masing proses, jadi kita akan menghitung waktu tunggu masing-masing proses atau waiting time. Berapa P1 atau tunggu sama dengan 0 ditambah P1 ini berhenti bermula kembali P1 9. Berhenti sejenak P1 3. 9 dikurang 3 ditambah kemudian P1 berikutnya 20 dikurung ditambah 20 dikurang 12 ditambah bermula kembali di milidetik ke-20 dan berakhir P1 sementara di milidetik ke-12. Berikutnya 25 dikurang 23. P1-nya adalah 16. P2-nya 3 dikurang 2. Waktu kedatangan P22 ini bermula P2 sama dengan 3 dikurang 2 ditambah 14 dikurang 6 ditambah berikutnya P2 23 dikurang 17 sama dengan 15. P3 adalah bermula kembali 18. 6 dikurang 3 ditambah bermula kembali 3 yaitu 18 dikurang 9 sama dengan 12. P4 adalah P4-nya 12 dikurang 5. Waktu kedatangan 12 dikurang 5 sama dengan 7. P5 17 dikurang 9 sama dengan 8. Jadi 16 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 8 atau AWT atau average time, waiting time, average waiting time adalah 16 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 8. 30, 40, 58. Dibagi banyaknya proses ada berarti 5. 1 kali dibagi 5. Jadi 58 dibagi 5 sama dengan 11,6. Saya akan menjelaskan RR SJF non primitif.
Apa itu RRSJF non-primitif? Merupakan penjadwalan dengan pemberian jatah waktu sebesar Q kepada setiap proses, tetapi pada saat alas time sama, yang dipilih berikutnya untuk proses adalah bus time yang kecil. Proses 1, P2, P3, P4, dan P5. Alas time P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 2, P3-nya adalah 3, P4-nya 5, P5-nya 9. Kalau bus time P1-nya 12, 8, 5, 2, 1. Quantum time 3. CPU disebut dengan waktu alokasi. Sedangkan RQ singkatan dari ready queue, proses yang siap ngantri untuk dieksekusi. Proses yang siap ngantri. Waktu tunggu untuk masing-masing proses adalah P1 sama dengan 0 ditambah 19 dikurang 3 sama dengan 16. P2 11 dikurang 2 sama dengan 9. P3 6 dikurang 3 sama dengan 3. P4 8 dikurang 5 sama dengan 3. P5 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jadi jumlahnya 32. Waktu tunggu rata-rata AWT atau waiting time untuk setiap proses adalah 32. 32 dibagi banyak proses dari P1 sampai P5, berarti dibagi 5. Sama dengan 6,4 milidetik. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.